Salah satu penyebab video sepi adalah salah men-setting ketika upload video. Dan video kali ini aku akan membahas apa aja kesalahan tersebut dan bagaimana yang seharusnya dilakukan. So, simak terus video ini, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dan tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau YouTube, channel yang membahas tentang dunia YouTuber pemula. Seperti biasa, buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton ya. Oleh karena itu, teman-teman perlu upload videonya itu secara benar ya. Karena masih banyak nih YouTuber pemula yang keliru dalam upload video. Mungkin hal ini dianggap tidak penting ya, tapi kita tetap tidak boleh menyepelekannya. Oke, langsung kita bahas yuk. Nah, menurut pengalaman saya ya, salah satu penyebab video sepi adalah salah men-setting ketika upload video. Yang pertama adalah tidak rename file video. Ketika kita membuat video, biasanya nama file itu otomatis muncul dari aplikasi editing video ya. Biasanya namanya itu berupa tanggal, bulan, atau tahun ya. Kemudian kita langsung upload file tersebut ke YouTube. Nah, sebaiknya teman-teman rename dulu nih, atau ganti nama filenya dulu menggunakan kata kunci atau judul video teman-teman. Kemudian di belakangnya ditambahkan dengan nama channel teman-teman. Nah, hal ini dilakukan itu agar sistem YouTube itu segera mendeteksi file video teman-teman ya, atau video teman-teman itu membahas tentang apa gitu. Jadi nanti sistem YouTube itu bisa merekomendasikan video kita ke penonton yang tepat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak mengganti thumbnail. Nah, agar bisa ganti thumbnail, teman-teman harus mengaktifkan fitur menengah di kelayakan fitur setelan channel. Kalau sudah aktif, nanti teman-teman bisa mengganti thumbnailnya ya. Nah, sebaiknya teman-teman jangan menggunakan thumbnail otomatis ketika upload video. Karena thumbnail itu adalah salah satu hal yang penting juga teman-teman. Hal yang pertama kali dilihat oleh penonton ketika video teman-teman itu muncul di beranda mereka. Jadi teman-teman buatlah thumbnail semenarik mungkin dan yang membuat penonton itu penasaran. Jadi nanti ketika penonton melihat thumbnail kita, mereka akan penasaran dan akan klik video kita dan akan menonton video kita. Teman-teman bisa membuat thumbnail ini menggunakan aplikasi editing foto ya, atau editing gambar seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah settingan segmen otomatis. Nah, settingan ini bisa teman-teman temukan di YouTube Studio versi web ya. Jadi ketika teman-teman itu mencetang settingan ini, maka video teman-teman nanti akan terbagi menjadi beberapa segmen atau terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, hal ini menurut saya sebenarnya kurang baik sih ya. Karena ketika penonton itu mencari atau menelusuri video kita dan menemukan video kita terutama di Google, itu nanti penonton akan menonton video kita itu hanya di bagian tertentu saja. Jadi nanti video kita itu akan terkena skip ya. Nah, jadi sebaiknya teman-teman tidak perlu mencentang atau tidak perlu memilih settingan ini ya, agar penonton itu ketika menemukan video kita, mereka akan menonton video kita mulai dari awal sampai akhir. Jadi durasi tonton video kita itu akan menjadi lebih baik seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah tidak men-setting kategori ini. Banyak YouTuber pemula yang tidak melakukan settingan ini ya, mungkin karena kelewat atau tidak tahu harus diisi apa. Tidak tahu tema videonya itu termasuk dalam kategori apa. Nah, jadi teman-teman perlu menentukan tema videonya atau tema channelnya itu tentang apa. Kemudian silahkan pilih salah satu kategori yang sesuai, yang paling mendekati tema teman-teman ya, yang dibahas di channel teman-teman. Jadi kita harus memilih tema sesuai dengan kategori yang disediakan oleh YouTube. Usahakan sebaiknya teman-teman fokus di satu tema aja. Jadi nantinya konsisten memilih kategori di tema videonya itu. Hal ini dilakukan agar sistem YouTube itu bisa merekomendasikan video teman-teman ya ke penonton dalam kategori yang sudah teman-teman pilih tadi. Oke. Kemudian yang kelima adalah tidak menunjukkan lag. Nah, ini juga bisa ditemukan di YouTube Studio versi web ya. Nah, kalau teman-teman tidak mencentang settingan ini, maka jumlah lag-nya itu nanti tidak akan muncul di video kita ketika video kita itu ditonton oleh penonton. Jadi lag-nya tidak kelihatan gitu ya. Sebaiknya teman-teman centang settingan ini, tunjukkan lag teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu memilih settingan ini, nanti jumlah lag-nya itu akan muncul di videonya ketika videonya itu ditonton oleh penonton. Karena penonton itu cenderung akan melanjutkan menonton video kita ya ketika melihat jumlah lag video kita. Apalagi kalau jumlah lag video kita itu banyak, maka penonton akan semakin tertarik untuk menonton video kita.
Jadi jangan lupa centang dan tunjukkan like-nya ya. Kemudian yang keenam adalah tidak memasang layar akhir. Nah, banyak juga nih ya yang tidak menggunakan fitur ini ya. Padahal fitur ini itu, fitur layar akhir ini mempunyai fungsi yang bagus banget teman-teman. Fitur layar akhir ini bisa mempromosikan video lama kita di video baru kita. Jadi kalau kita setting layar akhir, nanti thumbnail video lama kita itu akan muncul di akhir video kita yang baru kita upload. Ketika nanti penonton melihat thumbnail video lama kita ya, kalau penonton tersebut tertarik, maka mereka akan mengeklik dan menonton video kita ya yang lama, seperti itu. Jadi video kita yang lama itu nanti akan mendapatkan view dan naik lagi ketika muncul di video yang baru kita upload, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah langsung men-setting ke public. Nah, ini masih banyak banget ya yang keliru. Masih banyak banget YouTuber pemula itu ketika mereka upload video itu langsung di setting public. Padahal belum selesai men-setting videonya, belum selesai melengkapi metadata videonya, belum selesai tapi sudah di setting public. Nah, hal ini kalau dilakukan, maka sistem YouTube itu tidak akan optimal, tidak akan maksimal membaca data video kita itu tentang apa. Jadi nanti ketika video kita direkomendasikan itu bisa salah sasaran teman-teman, bisa tidak ke penonton yang tepat. Nah, jadi sebaiknya ya kita ketika upload video itu videonya di setting pribadi dulu, atau kalau bukan pribadi teman-teman bisa setting jadwalkan. Karena ketika videonya itu dijadwalkan itu sifatnya juga masih pribadi sampai nanti di setting public gitu ya. Jadi teman-teman jangan setting public dulu atau jadwalkan, kemudian teman-teman selesaikan dulu nih settingan videonya, lengkapi dulu semua metadata videonya. Nah, setelah settingannya selesai, setelah selesai melengkapi metadata videonya, baru setting videonya itu menjadi public gitu ya. Kalau teman-teman udah memilih jadwalkan sebelumnya, nanti akan otomatis public kok, mengikuti jadwal yang sudah teman-teman pilih tadi, seperti itu. Hal ini dilakukan itu agar sistem YouTube itu bisa membaca data video kita ya secara optimal. Sistem YouTube itu bisa mengenali video kita itu tentang apa, mulai dari judul, thumbnail, deskripsi, tag, hashtag ya, sampai dengan layar akhirnya. Jadi nanti ketika sistem YouTube itu merekomendasikan video kita itu bisa tepat sasaran teman-teman, bisa sesuai dengan target penonton yang tepat. Jadi video kita itu nanti bisa berpeluang untuk mendapatkan view atau penonton yang banyak. Jadi ingat ya, kalau upload video setting pribadi dulu, atau jadwalkan selesaikan dulu setting videonya, isi dengan lengkap dulu metadatanya, baru nanti di setting public, seperti itu. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya apa aja kesalahan yang harus dihindari ketika upload video. Mulai sekarang jangan lupa teman-teman untuk men-setting hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, agar video teman-teman itu bisa berpeluang untuk ramai, sehingga nanti channel teman-teman itu bisa berkembang dan sukses di YouTube. Amin ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Silahkan lanjut tonton video berikut. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang, teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.